Selamat pagi. Yang kami hormati Kepala SMAS GKST Immanuel Palu, dengan hormat Ibu Nelce Manurip SPD dan Ibu Yeni Maria Masepi SENM sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta rekan-rekan guru hebat yang boleh hadir dalam kegiatan kami pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas pengimbasan bagi kami, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan moto guru program pendidikan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, kita akan mengawali dengan berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Calvin Rudianto Palobo, SPDK, untuk berdoa. Kepada Bapak disilakan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Dua rekan calon guru penggerak yang ada di sekolah kami boleh melewati setiap proses dan dengan baik. Dan hari ini mereka akan memaparkan pembelajaran mereka, kiranya Tuhan yang akan terus menolong. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan beracara di dalam kegiatan ini. Terima kasih Bapa, hikmat dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus memampukan kami semua untuk dapat mengerti kebenaran yang akan disampaikan oleh kedua guru kami ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Pak Calvin yang telah berdoa untuk lancarnya kegiatan kita pada saat ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Kepala SMAS GKST Immanuel Palu dengan hormat Ibu Nelce Manurip untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, Shalom. Ya, pertama-tama patutlah kita menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita ada semua karena anugerahnya. Teristimewa saat ini, hari ini kita dikumpulkan di ruangan ini oleh kedua kekasih kita, teman guru kita, dalam rangka diseminasi budaya positif, pengimbasan program pendidikan guru penggerak Angkatan 6 untuk Kota Palu. Nah, di mana pada angkatan ke-6 ini ada kedua guru kita yang sedang mengikuti. Karena itu hari ini mereka akan memberikan atau memaparkan materi-materi yang mereka dapatkan, sehingga diharapkan kepada semua guru-guru, bukan cuma guru PNS, tetapi semua guru bisa mengikuti program ini, yaitu guru penggerak. Karena sekarang ini memang semua di seluruh Indonesia, secara khusus Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu itu, setiap kali ada kegiatan pertemuan kepala sekolah, bahkan ada rapat dan lain-lain, selalu ditanya di sekolah itu ada berapa guru yang tidak mengikuti program guru penggerak, ya. Jadi memang sangat diharapkan. Cuma memang ada batas umur. Yang sudah 55 tahun ke atas tidak bisa lagi. Yang di bawah 50 tahun itu yang harus ya. Jadi kita bersyukur sekolah kita ini sudah 4, ya, 2 sudah menjadi pengajar praktik, 2 sementara mengikuti pendidikan, dan kita banyak mengambil atau melihat apa yang sudah mereka pelajari agar boleh bersosialisasi juga dengan guru-guru yang ada di sini, sehingga kita maju bersama, ya. Karena itu hari ini saya bersyukur, berterima kasih
program mereka boleh terlaksana. Dengan harapan kita semua Bapak Ibu Guru dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan tekun, sehingga pembuatan video yang akan dilaporkan dan pemaparan materi berjalan dengan baik. Dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan diseminasi ini dibuka dengan baik. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, 60 menit ke depan kita akan berada di ruangan ini untuk kami boleh memberikan apa yang bisa kami berikan, apa yang kami sudah dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak selama kurang lebih kami sudah mengikuti dari tanggal 24 September dan sampai hari ini kami boleh kuat dan sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu, materi yang akan kami berikan pada pagi hari ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Oke. Baik Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bisa lihat tayangan di slide ini. Di sini ada pemaparan tentang apa sih perubahan itu. Nah, menurut Stephen R. Covey, Principal Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila diri kita ingin membuat kemajuan, maka lakukanlah secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia pada murid. Nah, ada 2 di sini, yaitu stimulus response dan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu sekalian, realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam stimulus itu, Bapak Ibu, guru, murid, itu kita punya kebutuhan yang sama. Kemudian kita melihat orang itu sama, hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berperan sama dengan kita. Dan perilaku buruk yang selama ini mungkin dilakukan oleh murid kita itu selalu melihatnya sebagai suatu kesalahan. Nah, kemudian dalam stimulus respon juga orang lain, kita menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya atau kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau kontrol yang kita lakukan tidak berhasil, maka ada pemaksaan, ya, pada saat rujukan kita gagal. Nah, dalam stimulus response, model berpikir kita adalah pokoknya menang. Tetapi dalam teori kontrol, realitas kita itu berubah, ya. Jadi realitas kebutuhan kita sama tadi, ini dalam teori kontrol dia berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau murid kita di sekolah ini perlakuannya atau tingkahnya agak berbeda, itu semuanya memiliki tujuan. Nah, dalam teori kontrol hanya diri kita. Jadi diri kita ini yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak memaksakan kepada murid, kamu harus ikut yang mau, kamu harus kerjakan ini. Jadi selalu ada kolaborasi. Jadi ada pertanyaan kepada murid apa yang dia inginkan dan bagaimana juga apa yang kita mau dia kerjakan. Kemudian dalam teori kontrol itu tidak ada menang kalah, tetapi yang ada adalah menang dan menang. Jadi titik beratnya adalah pada kolaborasi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Ki Hajar Dewantara atau Dewantara maupun Dian Gosen, kedua pakar pendidikan ini mengatakan bahwa disiplin itu artinya sebenarnya adalah bentuk kontrol diri. Nah, bentuk kontrol diri yang seperti apa? Bentuk kontrol diri yaitu untuk belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip, Bapak Ibu. Apa itu nilai-nilai prinsip? Nilai prinsip yang mulia itu adalah sesuatu yang dianut, yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai virtues yang universal. Universal artinya di seluruh iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini maksudnya adalah setiap murid yang kita didik di sekolah ini, mereka itu memiliki iman, ketakwaan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kemudian mereka memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia itu berarti sikap dan tingkah laku mereka setiap hari. Kemudian kalau mandiri, setiap murid di sekolah ini kita harapkan memiliki kemandirian dalam dirinya. Kemandirian di sini maksudnya adalah regulasi diri terhadap apa yang harus dia kerjakan, dia lakukan sebagai seorang murid. Jadi dia mandiri. Kemudian dia harus bernalar kritis. Bernalar kritis, berpikir kritis, artinya bahwa setiap murid dia harus bisa menyaring setiap informasi, setiap hal-hal yang dia terima, baik melalui internet, melalui sosial media, atau apapun yang dia baca, yang dia temukan. Dia harus memiliki critical thinking atau bernalar kritis. Nah, berikutnya adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah maksudnya siswa-siswa kita di sini kan banyak yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Kulawi, dari Poso, dari Mori, dari Toraja, ya. Jadi setiap murid diharapkan memiliki ini kebinekaan global. Artinya dia mampu menerima temannya dari suku yang berbeda. Jadi dia tidak membeda-bedakan. Jadi dia tidak hanya harus berteman dengan satu sukunya, tapi dia bisa menerima orang lain juga. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini ada kaitannya dengan rasa empati, simpati terhadap orang. Ketika orang kesusahan, dia bisa menolong. Waktu kemarin ada kedukaan Pak Denny dan Pak Martianus. Nah, itulah bentuk gotong royong kita. Kita tunjukkan bahwa kita peduli kepada sesama anggota keluarga di sekolah ini di SMA GKSD. Kemudian ada kreatif. Nah, kreatif ini saat ini anak-anak kita berada di dunianya. Artinya mereka lagi hot-hotnya, lagi pintar-pintarnya menggunakan gadget, menggunakan aplikasi, menggunakan apa yang bisa dia mampu kerjakan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kreatif di sini dalam pembelajaran kita tidak lagi harus monoton dalam memberikan tugas kepada murid. Jadi kita berikan mereka kebebasan. Kita tumbuhkan kreativitas anak itu. Misalnya, kalau saya memberi tugas kepada murid, maka saya harus memberikan mereka pilihan, kebebasan. Dia mau bikin tugasnya dalam bentuk apa. Kalau dia tidak mampu berbicara dalam bahasa Inggris, dia bisa menulis, dia bisa menggambar, jadi dia bisa membuat video, atau dia bisa juga hanya lewat pesan suara atau audio saja, ya, suaranya saja, voice note. Jadi itu bisa. Nah, inilah mengapa kreativitas itu perlu dimunculkan kepada murid-murid kita supaya mereka berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita tidak boleh lagi kasih tugas satu model, kamu bikin yang ini saja. Jadi satu kelas itu semua sama. Tidak seperti itu, tetapi kita beri mereka kebebasan untuk berkreasi. Primary Years Program ini dia mengajar untuk anak-anak yang sudah berusia 3 tahun sampai 12 tahun. Ya. Nah, apa yang dia terima di sana?
di sana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini adalah program pengembangan bakat anak sesuaikan dengan usia wajib belajar, seperti itu. Nah, berikutnya ada nilai kebajikan menurut Indonesian Heritage Foundation atau 9 pilar karakter. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi hampir sama dengan yang tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan sebagainya. Nah, ini juga diberikan sebagai nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap murid. Nah, kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, petunjuk seumur hidup itu ada beberapa yang sama dengan profil pelajar Pancasila, sama dengan yang program dari Primary Years Program itu. Kemudian ada keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup di sini siswa dapat dipercaya. Siswa itu bisa jujur, lurus hati. Kemudian dia adalah pendengar yang aktif dan dia tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi itu yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah the 7 essential virtues atau 7 nilai kebajikan dasar, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Inilah yang diharapkan bagi anak-anak kita, siswa kita di sekolah kita di SMA GSD Immanuel Palu. Nah, nilai-nilai kebajikan atau The Virtues Project ini ada sekian banyak, ada sekitar 40 nilai kebajikan. Ya, silakan. Setelah kita membaca dan melihat nilai-nilai kebijakan itu dari ke-6 institusi tadi, maka pilihlah salah satu. Nah, salah satu nilai kebijakan apa yang paling cocok, yang sesuai dengan prinsip yang ada di sekolah kita. Adakah perbedaannya atau adakah persamaannya dari ke-6 nilai-nilai kebajikan tadi? Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dilakukan untuk mengimplementasikan keyakinan-keyakinan yang tadi dan diterapkan di seluruh warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita pindah ke materi 3 motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, mungkin hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita akan melihat bagaimana perbedaan dari ketiga kata ini. Mungkin Bapak Ibu telah mengenal dan banyak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari hukuman maupun konsekuensi. Dan kata restitusi mungkin hal baru bagi kita semua. Dan sebentar kita akan mengetahui bersama apa sebenarnya restitusi itu dan bagaimana perbedaan di antara ketiga kata ini, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perhatikan bersama di tayangan slide di hadapan kita. Nah, untuk identitas yang gagal dan identitas sukses ini, itulah yang akan kita lihat dari karakter anak didik kita. Nah, sekarang mari kita perhatikan bersama. Ternyata hukuman itu termasuk dalam identitas yang gagal. Nah, tetapi dalam kenyataannya kita masih seringkali memberikan hukuman kepada anak didik kita. Sedangkan untuk yang konsekuensi dan restitusi itu termasuk dalam disiplin positif. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu Marta, bahwa disiplin yang positif itu adalah bagaimana diri kita bisa mengontrol diri kita sendiri, karena hanya diri kita yang bisa mengontrolnya. Nah, mari kita perhatikan bersama apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, untuk hukuman itu bisa berbentuk verbal, artinya biasanya kita mencubit siswa atau menyuruh siswa lari-lari di lapangan, memukul siswa.
Kemudian hukuman itu juga bisa bersifat psikis, artinya saat kita memberikan kata-kata, misalnya kata-kata yang kasar begitu, atau memberikan cacian maupun makian, dan ternyata itu termasuk hukuman, dan ini membuat identitas yang gagal dari seorang anak didik kita. Nah, sedangkan untuk konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, Bapak Ibu, pada semester yang lalu tahun 2021-2022 kita telah menerapkan adanya kesepakatan sekolah, dan jika melanggar kesepakatan itu maka kita akan menjalankan atau melakukan konsekuensinya, dan konsekuensi itu juga disepakati bersama. Jadi bukan hanya guru yang memberikan kesepakatan, tetapi juga anak didik mengambil bagian dalam membuat kesepakatan sekolah. Jadi misalnya kemarin kalau guru yang lambat maupun siswa yang lambat harus sama-sama menjalankan konsekuensi. Kalau dulunya tata tertib atau peraturan guru yang membuat dan harus dijalankan oleh siswa, tetapi sekarang konsekuensi itu harus dijalankan bersama baik siswa maupun guru. Nah, sedangkan untuk restitusi, mungkin kata baru bagi kita, ternyata restitusi itu merupakan pilihan. Berarti kita memberikan pilihan kepada siswa kita bagaimana mereka atau cara mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dan guru di sini bukan memaksa mereka kamu harus melakukannya, tidak seperti itu. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, ternyata guru itu tugasnya hanya menuntun dan tidak boleh memaksakan kehendaknya pada siswa. Misalnya seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu Marta, saat kita memberikan tugas di dalam kelas, kita tidak boleh memaksakan harus menurut sesuai kehendaknya kita. Misalnya kita memberikan tugas harus dibuat seperti ini, menurut caranya Ibu, menurut caranya Ibu Elsa. Ternyata tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Marta, bahwa dalam profil pelajar Pancasila ada kata kreatif. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana mereka bisa mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi misalnya kita memberikan tugas, misalnya dalam mata pelajaran saya, mata pelajaran fisika, misalnya dalam materi radioaktif. Jadi saya memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana bisa mereka membuat materi radioaktif itu bukan hanya dalam bentuk tulisan, tetapi bisa juga dalam bentuk gambar. Seperti mereka membuat mading atau percobaan-percobaan sederhana. Karena anak-anak didik kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda di dalam kelas itu. Ada anak didik yang kalau kita mengajar bisa langsung mengerti, tetapi ada anak didik kita juga yang kalau kita menjelaskan mungkin butuh waktu yang lama untuk dia bisa mengerti dengan apa yang kita jelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu. Sebentar saya akan membagikannya kepada Bapak Ibu melalui WA Group, karena kita dibatasi oleh waktu. Salah satu kesediaan Bapak atau Ibu untuk maju ke depan, memilih ini konsekuensi atau hukuman. Atau saya bacakan bagi kita semua. Ini kita pilih. Ya. Ya, saya baca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini sanksi atau hukuman? Hukuman. Nah, mari kita perhatikan bersama, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dan ternyata ini adalah konsekuensi. Nah, kita lanjut lagi. Ini saya sendiri pernah memberikan hukuman seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul, ini adalah hukuman. Jadi kita tidak boleh memberikan lagi siswa atau menyuruh mereka untuk lari-lari di lapangan.
Iya. Sementara lagi itu sudah tidak ada. Kalau yang dicatat dalam buku, saya tidak lambat aja. Ternyata bisa berkonsekuensi. Mencatat 100 kalimat 100 kalimat dengan lari. Apa perbedaan hukuman dengan lari? kalau lari sudah pasti hukuman. Oh iya, begini. Karena tadi sudah saya jelaskan pada tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa hukuman itu bersifat psikis dan verbal. Artinya yang verbal itu bersifat fisik. Jadi kita tidak boleh memberikan yang apa ya? Suatu iya, tidak boleh karena akan itu apa namanya? Menyebabkan akibat bagi siswa. Jadi kalau kita menyuruh mereka lari-lari 2 kali, kan siapa tahu anak itu ada satu penyakit misalnya asma. Jadi kalau nanti ada apa-apa, kalau dia pingsan atau kenapa-kenapa kan gurunya yang bertanggung jawab gitu. Nah, sedangkan tadi yang mencatat itu ya bisa saja capek tangannya, tetapi itu bentuk konsekuensi karena telah disepakati bersama. Iya, 100 kali karena apa tadi? Kalau tidak salah karena terlambat. Oh iya ini, karena terlambat ke sekolah. Iya, iya karena bersama. Tapi kalau seandainya lari tadi sudah disepakati bersama juga bagaimana? Kan sudah di apa namanya? Seandainya toh Kan tidak mungkin juga Pak kalau itu. Kan pasti anak-anak juga tidak mau lari-lari. tidak seandainya Saya. bisa bertanya Iya, iya. Seandainya contoh begini dalam satu kelas itu kemudian sudah ada kesepakatan seperti itu. Karena siapa yang lambat mungkin 5 menit, dia lari ke lini lapangan 2 kali. Apakah itu masuk ke hukuman atau masuk ke konsekuensi? Nanti kan Pak di materi selanjutnya ada tentang keyakinan. Bagaimana kita akan membuat yang dulunya kesepakatan sekarang berubah menjadi keyakinan. Karena apa yang kita katakan misalnya tulisannya awas, jangan, pokoknya semua kata yang berawalan negatif itu tidak boleh lagi. Karena itu bisa merusak konsep diri siswa, karakternya siswa, begitu. Iya, kita Kalau anak-anak lari karena 2 minggu lalu saya lihat ada berapa pelajaran anak-anak itu suruh lari keliling lapangan ya. Itu pun dari CGP juga itu. Iya, iya saya sanggah sebentar Ibu Dade. Kalau yang dilihat waktu mata pelajaran saya menyuruh mereka lari-lari itu bukan hukuman, itu sementara praktek. Itu mereka menghubungkan Ada pelajaran lain. pelajaran apa itu? Saya cantik tapi saya tidak mengerjakan PR. Pas perwalian saya keliling dia. Ibu Mira, itu hukuman atau apa ya? Hukuman, toh kan waktu di awal pembelajaran kita masing-masing guru akan membuat bersama kesepakatan. Nah, Gitu. sedangkan kesepakatan itu kesepakatan itu dibuat di dalam lingkungan sekolah. Nggak ada itu kesepakatan kita lalu. Bukan Ibu, kesepakatan di kelas berbeda dengan kesepakatan sekolah Ibu. Kesepakatan kelas itu dibuat antara siswa dan wali kelas. Ada lagi kesepakatan antara guru mata pelajaran dan siswa. Itu Ibu. Itu yang saya mau tanyakan tadi. Iya. Jadi Iya. itu yang saya tanyakan apakah Iya, boleh. Waktu di kelas, kan saya tanya, saya bilang, ada yang dia tidak buat sesuatu, dia tidak bawa bukunya. Terus saya tanya, jadi apa yang ibu mau kasih tugas? Atau apa yang ibu mau kasih hukuman sama kamu? Apa konsekuensinya? Mereka dia sendiri bilang, ibu, saya mau lari-lari dari bawah ke utara. Saya bilang, jangan lari. Dia bilang, tidak bu, supaya saya tidak mengantuk. Jadi itu apa? Itu termasuk restitusi, kita memberikan pilihan kepada anak, bukan dari kita yang memaksa mereka kamu mau keluar lari-lari. Tidak. Gitu. Karena restitusi tadi bilang merupakan pilihan, karena tadi Ibu Yeni telah mengatakan tidak boleh lari-lari. Kalau kamu nanti capek atau kena asma, berarti tidak semuanya nanti apa yang akan terjadi itu bersifat hukuman. iya, karena nanti akan disepakati bersama. Dari konsep kesepakatan bersama itu Iya. sendiri, apakah itu konsekuensi akan akan ada restitusi nantinya? Kalau bagusnya distribusi ya restitusi. Jadi tidak selamanya contoh seperti ini. Belum tentu juga dia nanti akan jadi konsekuensi atau hukuman. Tergantung nanti pada kesepakatan kelas itu. Kalau toh nantinya ini tidak ada, contoh ya, nantinya tidak ada kesepakatan bersama, tetapi ini akan termasuk dalam hukuman. Iya. Begitu. Jadi kembali lagi tergantung konteksnya dari kelas itu sendiri. Begitu barangkali ya.
Iya, semuanya dikembalikan dalam kesepakatan. Tetapi sekarang di IKM, implementasi kurikulum merdeka, kalau yang dulunya kita kenal dengan K13 kan kita pembelajarannya itu semua harus berpusat pada siswa. Bagaimana kita mewujudkan karakter siswa semuanya yang baik. Nah, dan ternyata setelah melakukan riset dan penelitian ada lagi pembelajaran yang dikembangkan, yaitu IKM. IKM itu adalah implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi di dalam itu kita tidak lagi memaksakan anak-anak itu kamu harus begini, buat tugasnya seperti ini, tidak lagi. Dan juga di sini lebih menuntut ke karakter siswa. Seperti tadi yang telah dipaparkan oleh Ibu Marta, bahwa salah satu nilai kebajikan yang kita kenal di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa tidak diambil semuanya yang keenam tadi nilai kebajikan? Karena setelah dipertimbangkan bahwa ternyata yang keenam itu ternyata sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Karena kan semuanya bermuara kepada yang pertama tadi, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kan tidak mungkin kita menuliskan di situ menuntut hanya satu keyakinan saja, tidak seperti itu. Kemudian kan tadi di profil pelajar Pancasila yang kedua ada mandiri, ada gotong royong, ada bernalar kritis dan kreatif. Semuanya ternyata berhubungan dengan keenam nilai kebajikan itu. Jadi sekarang ini IKM mungkin nanti di sekolah kita juga akan menerapkan kurikulum IKM ini. Ya, terima kasih. Boleh saya lanjut? Saman, kodrat alam itu apa? Bukan alam semesta kita, bukan. Tapi kodrat alam itu karakter anak didik kita. Dan kodrat saman itu apa? Perkembangan saman, begitu. Jadi kan perkembangan saman tiap tahun itu, tiap periode pasti berubah. Semakin kita berpindah ke satu abad ke abad yang lain, maka perkembangan teknologi juga mempengaruhi adanya arus globalisasi yang mendunia dari negara-negara luar. Jadi memang bukan salahnya pemerintah, kita tidak boleh menyalahkan pemerintah. Saya juga menyadari bahwa saya selama ini telah salah menilai pemerintah. Jadi bukan karena keinginannya pemerintah yang merubah kurikulum, tetapi pemerintah melihat bagaimana perkembangan kodrat alam dan kodrat saman. Itu yang harus kita ingat. Nah, sekarang kita lihat bersama tentang keyakinan. Kenapa bukan kesepakatan lagi begitu? Nah, kalau yang di tahun ajaran kemarin kita bersama-sama membuat kesepakatan, berarti ada kesepakatan antara siswa dan gurunya. Sekarang kenapa bertanya, kenapa diubah lagi? Nah, ini sebenarnya bukan diubah, tetapi keyakinan ini lebih berfokus kepada tadi yang saya katakan restitusi. Kita membuat pilihan, memberikan pilihan kepada siswa kita begitu. Nah, jadi untuk yang keyakinan ini nanti bagaimana kita akan membuatnya di dalam kelas? Nah, jadi kalau dulunya kesepakatan itu masih ada, kalau melanggar kesepakatan berarti ada konsekuensi. Nah, sekarang keyakinan itu bagaimana? Nah, keyakinan itu kita akan menggantinya yang kata negatif menjadi positif. Misalnya kalau yang dulu jangan lambat. Kalau lambat pasti ada ininya, konsekuensinya begitu. Nah, sekarang yang keyakinan ini justru kembali ke motivasi dalam diri anak didik kita. Kita memberikan pilihan begitu. Jadi misalnya taat, misalnya kita membuat kesepakatan yang dulunya mengawali dan menutup pembelajaran dengan berdoa. Nah, sekarang kita membuatnya lebih ke keyakinan. Keyakinan ini tidak lagi dibuat lebih panjang kata-katanya atau kalimatnya, tetapi kita mengubahnya menjadi satu kata atau dua kata. Nah, jadi misalnya tadi, nah ini contohnya. Misalnya kalau yang dulunya kesepakatan kita harus bisa mengembalikan barang ke tempatnya. Kalau tidak dikembalikan ada konsekuensinya. Nah, sekarang kita ganti
berarti yang kembalikan barang itu dengan kata lebih bertanggung jawab. Kemudian misalnya di dalam kelas kita membuat kesepakatan dilarang mengganggu orang lain. Jika ada Next. Kalau kamu sih tegur. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Mari hebat. kita perhatikan video berikut ini. Positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tadi adalah video tentang 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi mari kita merefleksi kepada diri kita masing-masing. Kita kira-kira kita ada di posisi yang mana? Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita melaksanakan posisi kontrol kita sebagai guru. Yang dikatakan tadi yang paling ideal adalah menjadi manajer. Mungkin di antara 5 posisi kontrol ini kita mungkin berada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Itu yang kalau saya merasakan seperti itu untuk pribadi saya. Tetapi untuk posisi manajer, di dalam manajer itu kita tidak lagi menyuruh bahwa apa yang diperbuat oleh siswa itu kita tentukan ini hukumannya. Tetapi biarkan siswa itu yang merefleksi dirinya, apa yang dia sudah lakukan, apakah yang dia lakukan ini sesuatu hal yang baik, yang menjadi keyakinan sekolah, atau dia merasa bahwa ada manfaat dari keyakinan sekolah yang sudah ditetapkan. Jadi dia sendiri yang akan mencari, memecahkan masalah tentang apa dari perbuatan atau perilakunya yang buruk. Jadi dia sendiri yang akan berubah. Jadi bukan karena kita suruh, tetapi dia dari dirinya sendiri. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya ada, saya skip saja. Ada 3. Bagaimana cara kita supaya kita melakukan restitusi? Restitusi ini dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, jadi kita yang seperti yang saya praktekkan kemarin, kita menstabilkan identitas itu kita memanggil siswa dengan kita tidak lagi menunjukkan kesalahannya dia. Kenapa kamu terlambat? Jam berapa sudah ini? Tapi tidak seperti itu. Kita langsung pada keyakinan sekolah. Apa yang diyakini oleh anak itu terhadap peraturan atau keyakinan sekolah. Jadi kita tidak lagi menunjukkan rasa bersalah dia. Kita bilang, kita kata-katai kepada murid, tetapi kita mengingatkan dia apa keyakinan sekolah. Kemudian yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah kita validasi. Kita akan cari tahu kalau anak berkelakuan
menghukum atau memarahi dia, kita tanya dulu. Ya. Jadi kita validasi kebutuhan dasarnya dia apa. Sebenarnya kenapa dia berkelahi? Apa motivasi terbesarnya dia sampai mau berkelahi? Nah, kita bukan yang memberikan tebus kesalahanmu dengan melakukan ini, tidak. Tetapi belajar untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Kalau yang tadi waktu kita memberikan hukuman, mungkin tanpa kita sadar anak itu jengkel atau menyimpan dendam atau rasa apa begitu dalam diri anak itu kepada gurunya tanpa kita sadari. Nah, kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita bernegosiasi dengan siswa seperti tadi yang dilakukan oleh Ibu Yeni. Bukan kita yang memaksa siswa itu lakukan ini, tidak. Nah, kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat dari dalam dirinya siswa. Tadi Ibu Yeni contohnya, saya selalu memberikan Ibu Yeni. Karena tadi Ibu Yeni sebenarnya telah melakukan, jadi mungkin Bapak Ibu guru sebenarnya telah melakukannya, tapi belum menyadari begitu. Nah, jadi jadi bagaimana guru itu memang betul-betul menuntut siswa itu tanpa memaksakan, karena kita harus ingat memang moto dari Ki Hajar Dewantara yang ngaso sungtolodo, imadya mangunkarso dan tukuri handayani. Ingarso dari belakang, imadya mangunkarso dari mana? Di tengah menuntut dan tuturi menjadi teladan. Jadi tidak ada kata dari Ki Hajar yang mengatakan dipaksa siswanya. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa melihat sendiri di slide apa ciri-ciri dari restitusi itu. Dan saya baca berulang-ulang, ini memang benar ya. Kebutuhan dasar manusia itu mungkin agak sedikit menggelitik. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini seperti kita itu hewan, binatang. Kita bisa lihat di alam rimba bagaimana hewan itu mempertahankan hidup. Dia bagaimana cari makan, ya. Nah, manusia juga ternyata seperti itu. Kita itu memiliki kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi dalam bertahan hidup sini kita mengusahakan diri kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan pekerjaan? Bagaimana kita supaya bisa hidup? Supaya kita bisa makan? Supaya kita berkarya? Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kasih sayang. Siapa yang tidak butuh kasih sayang? Semua pasti butuh. Kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Jadi kebutuhan dasar kita yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Tentu Bapak Ibu, saya juga pasti. Saya membutuhkan ini, kasih sayang dan diterima oleh teman-teman, oleh guru-guru, oleh siapa saja, oleh keluarga, dimanapun kita berada. Nah, berikutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini freedom. Tapi freedom di sini maksudnya freedom yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Kebebasan itu dia bebas. Saya mau jadi pribadi yang bagaimana? Ya, dalam kepada murid kita juga harus lihat bahwa murid kita itu juga memiliki ini 5 kebutuhan dasar ini. Jadi seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa perilaku murid-murid kita itu pada intinya kalau mereka berbuat A, berbuat B, berbuat C, itu sebenarnya ada reason, ada alasan, ada tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Bisa saja, misalnya kasih sayang dan merasa diterima. Mungkin dia di keluarga itu dia tidak dapat, maka dia keluar di lingkungan sekolah. Nah, bisa juga dia bagaimana bertahan hidup. Misalnya dia tidak punya sesuatu, dia lihat temannya punya sesuatu, langsung dia main ambil. Ya, misalnya contoh, kalau di yang saya perhatikan ya di kantin, anak-anak biasa kalau tidak ada uang, dia lihat temannya banyak uang, dia langsung bilang, itu dulu, dulu saya. Nah, itu sebenarnya dia sedang melakukan yang namanya survival. Bagaimana supaya dia bisa makan, ya?
Berikutnya ada kesenangan, ada fun. Jadi kita ini manusia butuh juga itu fun, kesenangan. Kita bisa dapat dalam bentuk apa? Kita bisa pergi jalan-jalan, pergi rekreasi, pergi karaokean, bisa pergi ke mall, bisa banyak doi pergi mall, suka tempat alam terbuka, ya, supaya otak kita fresh. Nah, di sekolah biasa anak-anak juga seperti itu. Jadi dia biasa di kelas waktu kita lagi serius menjelaskan, dia bermain, dia bersenang-senang, atau dia bagaimana? Itu sebenarnya dia sedang mengisi kebutuhannya itu, yaitu kesenangan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi yang diberikan oleh Ibu Elsa tadi tentang perilaku. Jadi kita dalam diri anak itu sebenarnya ada jiwa bermain. Jadi kalau biasa guru pedagang mengajar, dia cuma begini, itu sebenarnya dia memang itulah anak-anak, ya. Dia mungkin tripping di dalam, itu sebegitu modelnya, ya. Nah, kemudian penguasaan atau power. Nah, penguasaan di sini atau power itu lebih pada perilaku dia atau motivasi atau kebutuhan dia itu dia ingin diakui. Dia ingin memiliki pengaruh, dia memiliki kepemimpinan, dia yang memimpin orang. Ada siswa seperti itu, ya. Dia ingin ayo semua kita pergi menghadap sama ibu kepala sekolah. Kita sampaikan punya kita. Itu dia sedang memegang kendali kepada teman-temannya, ya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri kita sebagai Bapak Ibu guru, juga ada pada murid-murid kita. Bapak Ibu yang masih muda, ada Ibu Jenny yang sudah mendaftar, Ibu Trice Lolo juga sudah mendaftar, tinggal menunggu hasil seleksi berkas. Sesudah itu nanti mungkin akan ada tahap kedua, ya, ada wawancara dan juga praktek mengajar, ya, itu. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Selanjutnya, sampai di sini kegiatan kami. Sudah kurang lebih 2 jam kita ada di sini. Kita tutup, kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Mohon kesediaan Ibu Esther.